Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Nurmaida dari kelas 05 SMJE 044 dengan NIM 221010503357 dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kuantitatif dengan judul Analisis Pengaruh Brand Image dan Brand Trust terhadap keputusan pembelian skincare and pure di Kabupaten Bogor. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat, anugerah, berkat, serta hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Fadli SEMM selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan bijak membimbing, memberi dukungan dan membantu saya dalam menyelesaikan proposal ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Pentingnya brand image dan brand trust dalam keputusan pembelian sangat signifikan karena keduanya berperan dalam membentuk persepsi dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Tren penggunaan produk skincare di kalangan konsumen di Kabupaten Bogor menunjukkan perkembangan yang signifikan, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mencerminkan perubahan perilaku dan preferensi konsumen. Penelitian mengenai pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian produk skincare and pure sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, pentingnya brand image di industri skincare. Yang kedua, brand trust dalam keputusan pembelian dan konteks pasar skincare Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk skincare and pure? Yang kedua, bagaimana brand trust mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare and pure? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian. Yang kedua ada menganalisis pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Brand image adalah persepsi atau pandangan yang dimiliki konsumen terhadap suatu merek, yang terbentuk dari pengalaman, informasi, dan interaksi mereka dengan merek tersebut. Menurut Kotler dan Keller, brand image merupakan sekumpulan asosiasi unik dalam ingatan konsumen yang mencerminkan bagaimana merek tersebut diposisikan di pasar. Brand image tidak hanya mencakup aspek fisik dari produk, tetapi juga nilai-nilai emosional dan kepercayaan yang terkait dengan merek tersebut. Hal ini berarti bahwa brand image berfungsi sebagai representasi keseluruhan dari pengalaman konsumen dengan merek dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Brand trust adalah keyakinan konsumen bahwa suatu merek dapat memenuhi harapan mereka dan bertindak sesuai integritas. Kepercayaan ini terbentuk dari pengalaman positif sebelumnya, reputasi merek, serta komunikasi yang transparan antara merek dan konsumen. Brand trust berperan penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan. Konsumen yang percaya pada suatu merek lebih cenderung untuk melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Menurut penelitian, brand trust yang tinggi dapat meningkatkan keputusan pembelian karena konsumen merasa lebih aman dalam memilih produk dari merek yang mereka percayai. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Yang pertama, faktor kualitas produk. Yang kedua, harga. Yang ketiga, pengalaman pelanggan. Yang keempat, ulasan dan rekomendasi. Yang kelima, faktor budaya dan sosial. Dan yang terakhir, ada faktor pribadi. Di sini saya telah gambarkan diagram dari hubungan antara brand image, brand trust, dan keputusan pembelian. Dari ketiga variabel ini mendapat hubungan yang positif. Untuk penjelasan diagramnya, brand image merek dengan citra positif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut
Ketika konsumen memiliki pandangan baik tentang merek, mereka lebih cenderung untuk mempercayainya. Brand trust, kepercayaan yang tinggi terhadap merek akan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian. Ketika konsumen merasa yakin bahwa merek dapat memenuhi harapan mereka, keputusan untuk membeli produk dari merek tersebut akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Akhirnya, keputusan pembelian dipengaruhi oleh kedua faktor sebelumnya. Brand image yang baik dan brand trust yang tinggi akan meningkatkan kemungkinan konsumen untuk membeli produk. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian dan penyusunan proposal ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen skincare and pure yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Populasi ini mencakup semua individu yang telah menggunakan atau memiliki pengetahuan tentang produk skincare and pure baik pria maupun wanita, serta berbagai kelompok usia yang tertarik pada perawatan kulit. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam konteks ini, teknik pengambilan sampel yang umum digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan kriteria tertentu, seperti konsumen yang telah membeli produk N-Pure dalam jangka waktu tertentu, atau konsumen yang aktif menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi tentang produk skincare. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kuantitatif ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Tujuan utama dari penggunaan kuesioner adalah untuk mengumpulkan data primer yang dapat memberikan wawasan mengenai brand image, brand trust, dan keputusan pembelian produk skincare and pure di kalangan konsumen di Kabupaten Bogor. Selanjutnya ada analisis data. Data yang diperoleh dari responden akan dianalisis menggunakan metode statistik seperti analisis regresi untuk menentukan hubungan antara brand image dan brand trust, juga keputusan pembelian. Ini membantu dengan memahami seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk skincare and pure. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Ada dua keterbatasan penelitian. Yang pertama, keterbatasan dalam generalisasi hasil karena fokus pada satu daerah saja, yaitu hanya di Kabupaten Bogor. Yang kedua, potensi bias dalam pengisian kuesioner atau responden. Selanjutnya ada ringkasan pentingnya penelitian ini. Penelitian ini sangat penting karena bertujuan untuk memahami pengaruh brand image dan brand trust terhadap keputusan pembelian pada produk skincare and pure di Kabupaten Bogor. Dalam industri skincare yang kompetitif, pemahaman tentang bagaimana konsumen memandang merek dan seberapa besar kepercayaan mereka terhadap produk sangat krusial. Untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif, dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya perawatan kulit yang aman dan berbahan alami. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang preferensi dan perilaku konsumen. Di sini ada harapan dari hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian dapat membantu tim pemasaran N-Pure dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran,
berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang brand image dan brand trust di kalangan konsumen. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, Enpure dapat meningkatkan upaya untuk membangun loyalitas pelanggan melalui komunikasi yang lebih efektif dan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga mengenai inovasi produk yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen, sehingga Enpure dapat terus bersaing di pasar. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran merek Enpure di kalangan konsumen, terutama melalui strategi pemasaran yang menekankan pada kualitas dan kepercayaan. Terakhir, sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali pentingnya pemahaman tentang brand image dan brand trust dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare Enpure. Dalam pasar yang semakin kompetitif, membangun citra merek yang positif dan kepercayaan konsumen bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga kunci untuk keberhasilan jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.